Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara kalian, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Internasional yang saya cintai dan para pemirsa sekalian, selamat datang pada kuliah Kewirausahaan 1 dalam bidang ekonomi pariwisata internasional. Sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran 1/1, mari kita lihat peta tujuan instruksional dari kewirausahaan 1 ini, yakni TIU, tujuan instruksional umum atau capaian pembelajaran atau outcome. Nah, outcome ini diharapkan akan menjadi profil kalian setelah lulus dari materi pelajaran ini. Peserta yaitu peserta mampu berwirausaha sebagai junior business facilitator dalam bidang ekonomi pariwisata dalam 5 dimensi kompetensi. Nah, untuk mencapai atau menjadi junior business facilitator ini, saudara sekalian, ada 6 subordinat dari tujuan instruksional umum ini, yaitu yang pertama ada peserta mampu mengembangkan ide-ide bisnis pada bidang ekonomi pariwisata sebanyak 2 kali untuk membangun ide-ide ini. Yang kedua, TIU yang kedua, subordinat, peserta mampu membuat konsep bisnis pada bidang ekonomi pariwisata sebanyak 2 kali. Kemudian TIU subordinat 3, peserta mampu menganalisa kelayakan usaha pada bidang ekonomi pariwisata sebanyak 2 kali. Kemudian tujuan instruksional umum subordinat yang keempat, peserta mampu memfasilitasi pengembangan model-model bisnis yang efektif. Kemudian yang kelima, peserta mampu analisa kompetitor pada bidang ekonomi pariwisata sebanyak 2 kali. Dan yang keenam, yang terakhir, peserta mampu mengembangkan rencana bisnis pada bidang ekonomi pariwisata sebanyak 2 kali. Inilah 6 subordinat tujuan dari pembelajaran ini, yang setiap subordinat ini ada langkah-langkah yang menjadi tujuan instruksional khusus. Ada yang 4 langkah, ada yang 5 langkah, ada yang 3 langkah, dan seterusnya. Inilah peta daripada tujuan instruksional yang akan kita lalui dan akan kita capai. Di sini ada entry behavior line, kalian sudah belajar dalam mengikuti mata kuliah teknis ekonomi pariwisata, soft skill atau employee skill, dan juga karakter selama 3-4 semester ini. Jadi saudara kalian, inilah yang akan kita capai. Pasti kalian akan senang bahwa pada 6 bulan ke depan, kita, saudara-saudara kalian, sudah bisa menjadi junior business facilitator untuk berwirausaha sebagai seorang profesional untuk memberikan fasilitasi di dalam bisnis atau wirausaha. Nah, tentu saja, saudara kalian, capaian belajar ini saudara harus bisa capai dengan baik, dan saya akan membantu saudara sekalian, memfasilitasi saudara kalian untuk bagaimana mewujudkan ini dengan baik dan menyenangkan. Profil lulusan dari kuliah wirausaha 1 ini yaitu peserta mampu menjadi atau berperan sebagai fasilitator muda wirausaha atau junior business facilitator. Nah, untuk menjadi ini ada 6 unit kompetensi yang harus kita pastikan kompeten, yaitu yang pertama identifikasi peluang dan menimbulkan ide-ide, yang kedua membuat konsep bisnis, ketiga analisa kelayakan usaha, yang keempat mengembangkan sebuah model bisnis yang efektif, yang kelima analisa industri dan kompetitor, dan yang keenam adalah mengembangkan rencana bisnis. Nah, saudara sekalian, saya harapkan pada 6 bulan ke depan, saudara-saudara sudah menjadi seorang junior business facilitator. Ini contohnya.
Dan inilah jasa-jasanya yang bisa ditawarkan, yaitu mulai dari identifikasi peluang dan menimbulkan ide bisnis, membuat konsep bisnis, analisa kelayakan usaha, menulis rencana bisnis, analisa industri dan kompetitor, dan yang keenam adalah mengembangkan model bisnis yang efektif. Dan ini untuk memulai dengan ini, Stein memfasilitasi dengan adanya pusat inkubator bisnis Stein. Jadi saudara-saudara sudah bisa berperan ini untuk menawarkan jasa 6 ini yang bisa dibangun sejak dini dengan tim yang kuat di antara kalian ini semua. Untuk membangun kewirausahaan, mari kita lihat modelnya. Ada 4 bidang besar untuk mencapai kesuksesan di dalam kewirausahaan ini. Yang pertama adalah bidang keputusan menjadi wirausahawan. Di sini kita harus mengenali kewirausahaan itu apa. Yang kedua, bidang kedua adalah mengembangkan ide-ide bisnis yang sukses. Kemudian bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Dan yang keempat, mengelola dan menumbuhkan usaha wirausaha. Saudara kalian, 2 hijau yang pertama ini sebagai materi di dalam kewirausahaan 1 dengan capaian pembelajaran yaitu menjadi junior business facilitator. Kemudian pada yang merah pertama ini yaitu bergerak dari sebuah usaha menjadi sebuah usaha, ini adalah nanti akan menjadi kewirausahaan 2, dan yang ini adalah mengelola dan menumbuhkan usaha wirausaha ini pada bagian wirausaha ketiga. Saudara sekalian, bagaimana kita memutuskan menjadi wirausahawan yang sesuai dengan teori dan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip dan konsep kewirausahaan? Nah, untuk memutuskan menjadi wirausahaan ada 4 hal yang harus kita bangun. Yang pertama yaitu mengenal kewirausahaan. Nanti kita lihat seperti apa. Kemudian bagaimana mengidentifikasi transformasi kewirausahaan itu. Kemudian mengidentifikasi pentingnya kewirausahaan. Dan yang keempat adalah mengambil keputusan untuk menjadi wirausahawan. Nah, untuk mengenali kewirausahaan ini ada 3 aspek yang harus kita lakukan. Yang pertama kita kenali apa itu kewirausahaan. Yang kedua adalah mengapa menjadi wirausahaan. Dan kita identifikasi karakteristik wirausaha yang sukses. Nah, apa itu kewirausahaan? Menurut KBBI, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Sedangkan menurut otoritas di pemerintah, keputusan Menteri Koperasi, ini wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan. Itu wirausaha. Sedangkan kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha baru atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Ini adalah apa itu kewirausahaan. Nah, sedangkan menurut Ciputra, pasti saudara tahu Ciputra adalah wirausahawan yang sangat sukses di Indonesia ini. Beliau mendefinisikan kewirausahaan adalah sikap kreatif, inovatif, dan berani mengambil keputusan sehingga dijadikan sikap hidup, bahkan karakter bangsa Indonesia. Luar biasa, saudara kalian. Sekali lagi, kewirausahaan adalah sikap kreatif, inovatif, dan berani mengambil keputusan sehingga dijadikan sikap hidup, bahkan karakter bangsa. Berikutnya kita lihat
berbagai pandangan mengenai konsep dan teori kewirausahaan ini. Para ahli ekonomi menyebut bahwa teorinya wirausaha akan muncul dan berkembang kalau ada peluang ekonomi. Maka dalam wujud mengembangkan wirausaha dapat berwujud 4 tindakan. Yang pertama adalah secara sengaja menciptakan peluang ekonomi itu. Yang kedua, menyebarkan informasi tentang atau menyebarluaskan informasi tentang peluang ekonomi, kemudian menawarkan insentif agar orang mau menanggung risiko, dan menjadi inovator dan membangun organisasi. Ini pandangan para ahli ekonomi. Nah, kemudian mengapa ingin menjadi wirausahawan? Ada 3 hal penting. Yang pertama, untuk menjadi bos perusahaan sendiri. Setuju ya ini ya? Yang kedua, menyalurkan ide mereka sendiri sehingga punya kebebasan menyalurkan ide. Tentu saja yang ketiga adalah mengharap imbalan finansial. Inilah mengapa banyak orang ingin menjadi wirausahawan. Nah, bagaimana karakteristik wirausaha yang sukses? Wirausaha yang sukses ini ada 4 karakteristiknya. Yang pertama adalah harus bergairah untuk bisnis. Yang kedua, fokus produk atau jasa. Yang ketiga, execution intelligence, dari kemampuan untuk eksekusi. Kemudian gigih meski gagal. Ini adalah karakteristik wirausaha yang sukses. Saudara sekalian, kita juga harus mengidentifikasi mitos yang salah tentang kewirausahaan atau disebut hoax. Yang pertama adalah entrepreneur yang sukses itu karena guratan nasib. Kemudian entrepreneur itu bersifat keturunan. Yang ketiga, menjadi entrepreneur setelah ada peluang. Yang keempat, entrepreneur sukses karena punya modal besar. Yang kelima, entrepreneur karena bakat dan tidak dipelajari. Ini adalah mitos yang salah tentang kewirausahaan. Saudara sekalian, setelah kita mengenali apa itu kewirausahaan, selanjutnya kita identifikasi, kita kenali bagaimana transformasi kewirausahaan itu. Ada cash flow quadrant yang dikembangkan oleh Robert Kiyosaki. Ada 4 kuadran di sini, yaitu tahapnya adalah mulai dari employee. Tulisannya di sini adalah employee yang profesional, yang kompeten. Baru melangkah menjadi self-employed, yaitu buka usaha yang dikerjakan sendiri. Sehingga kalau si pemilik usaha tadi cuti, istirahat, ya bisnisnya istirahat juga. Ini adalah self-employed. Contohnya dokter buka praktek, kemudian barista buka kafe ditungguin sendiri, ya. Ini adalah self-employed. Kemudian baru menjadi business owner. Ini sudah menggunakan karyawan untuk mengembangkan bisnisnya. Baru kemudian menjadi investor. Inilah transformasi kewirausahaan yang digambarkan oleh Robert Kiyosaki. Inilah yang harus kita ketahui. Apakah kita bisa segera untuk masuk ke dalam arah transportasi ini. Paling tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, maka kita harapkan saudara sekalian, pada 6 bulan ke depan, saudara sudah bisa melompat menjadi self-employed di bidang ekonomi pariwisata atau manajemen ekonomi manajemen pariwisata. Setelah kita mengenali apa itu kewirausahaan dan juga transformasi kewirausahaan, maka berikutnya kita identifikasi pentingnya kewirausahaan ini. Yang pertama adalah meningkatkan daya penciptaan atau daya cipta atau creating. Kemudian menghasilkan inovasi atau kebaruan,
newness, kemudian meningkatkan kemampuan pengambilan risiko atau risk taking. Kewirausahaan juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan membuka lapangan pekerjaan, kemudian meningkatkan efisiensi usaha, dan mempromosikan penelitian dan pengembangan. Inilah pentingnya kewirausahaan. Terdapat faktor-faktor yang mendukung seseorang menjadi seorang wirausaha atau wirausahawan. Yang pertama adalah faktor individual atau personil. Yang kedua karena suasana bekerja. Yang ketiga, tingkat pendidikan. Keempat, personality atau kepribadian. Yang kelima, prestasi pendidikan. Keenam, dorongan keluarga. Ketujuh, lingkungan pergaulan. Kedelapan, ingin lebih dihargai atau self-esteem. Yang kesembilan, keterpaksaan dan keadaan. Nah, di mana di antara kalian yang mendorong kalian ingin menjadi wirausaha? Jangan-jangan semua atau salah satu? Kita juga lihat, identifikasi orang atau alasan orang tidak mau menjadi wirausahawan. Yang pertama merasa tidak punya pengalaman. Ya, kalau tidak pernah mulai, nggak pernah punya pengalaman. Tidak mempunyai modal. Modal itu sebenarnya tidak hanya uang, tetapi juga kompetensi misalnya. Kemudian tidak mempunyai keberanian untuk memutuskan. Tidak ada orang yang menuntun. Dan takut keluar dari zona nyaman. Saudara sekalian, mari kita mulai berwirausaha. Yang ini harus kita hilangkan. Kita bangun, kita bersama-sama untuk membangun bisnis ini dengan gembira dan tidak perlu khawatir dengan tidak punya pengalaman, tidak punya modal, tidak mempunyai keberanian untuk memutuskan. Kita bangun keberanian itu. Tidak ada yang menuntun, kita bersama-sama untuk menuntun. Kemudian kita tidak perlu takut keluar dari zona nyaman. Baik, kita sampai kepada langkah yang keempat, yaitu mengambil keputusan menjadi wirausahawan. Ada 3 hal penting. Yang pertama adalah menjadi wirausahawan yang cerdas, mempersiapkan diri menjadi wirausahawan, merencanakan bisnis, kerangka bisnis atau bisnis software. Kita lihat di sini, yang cerdas seperti apa. Di era new normal ini, di era modern ini, kita sering dengar istilah coding. Coding ini dalam arti sempit adalah programmer yang pada umumnya berkaitan dengan IT, programming. Sedangkan yang harus kita pikirkan adalah coding dalam arti luas, yaitu berpikir logik. Logik itu berpikir runtut. Ini akan kita pelajari di dalam mengembangkan wirausaha ini adalah kita berpikir runtut, mengikuti aturan seperti apa, sehingga kita cepat untuk beradaptasi. Kemudian, setiap keadaan itu tidak selalu kita bisa mulus urutan ini. Mungkin ada cabang-cabang yang menanyakan, jika A maka B, jika B maka C. Maka ini harus kita pelajari bagaimana cabang-cabang ini harus kita pelajari, menyatukan dari 6 yang akan kita pelajari suatu tata atau sistem standar di dalam membangun wirausaha. Kemudian gabungan dari semua ini, maka kita kenal dengan metode-metode untuk mencapai atau mengatasi masalah. Dan metode-metode ini dalam berbagai aspek kita bangun dalam kerangka suatu sistem. Sehingga menjadi sistem yang kuat kewirausahaan untuk bagaimana kita masuk dalam sistem kewirausahaan. Ini berpikir cerdas dalam era digital atau new normal. Yang kedua adalah mempersiapkan diri menjadi wirausahaan. Setelah kita bagaimana pola pikir kita membangun kewirausahaan, berpikir cerdas. Kita siapkan diri menjadi perusahaan dan kita rencanakan kerangka bisnisnya, termasuk bisnis software-nya, untuk kita bangun, kita mulai dari tahap awal
bagaimana membangun ide-ide, hingga bagaimana kita merumuskan suatu bisnis tadi. Baik, saudara sekalian, sehingga mari kita putuskan menjadi wirausahaan ekonomi pariwisata nasional. Untuk tahap pertama, kita akan berbisnis sebagai fasilitator muda wirausaha atau junior business facilitator yang menawarkan 6 jasa. Yang pertama adalah identifikasi peluang dan menimbulkan ide-ide bisnis. Yang kedua, membuat konsep bisnis. Ketiga, analisa kelayakan usaha, jasa menulis rencana bisnis, jasa analisa industri kompetitor, dan jasa membuat model bisnis yang efektif seperti model Canvas. And profesi ini, it can be your personal branding. Sehingga kalian pada 6 bulan ke depan, pastikan kalian sudah menjadi junior business facilitator. Saya akan membantu sekuat tenaga, Anda yang menentukan. Congratulations, Anda sudah masuk dalam tim wirausaha ini untuk memastikan kita sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!